rumahnya itu pasti pernah ada sesuatu yang ditanamkan di tanah. Jadi emang dari awal tadi kita masuk, mungkin Kak Angel juga bingung untuk sebuah klinik yang mempunyai cerita yang tragis ya menurutku. Tapi ini tuh berada di pinggiran jalan dan gak ada yang tahu. Lama loh ini kebukanya ya, baru kebuka tadi Bapaknya bilang 2020. 2020 baru akhirnya ditutup ya tempat ini. Dan aku sadar ternyata memang ada satu penunggu yang menurutku memang kurang enak. Kakak mungkin ngerasa gak enak di sini karena dulunya ini ada satu pohon. Aku agak sesak nafas sih. Nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman. Kayak ngap gitu loh. Iya, kayak nggak bisa nafas terus kayak kesemutan. Kenapa ya? Fasya, Frisly, dan Angel telah berjalan untuk mencari tahu di mana rumah yang dulunya sempat menjadi sebuah klinik aborsi ilegal di daerah Jakarta Pusat. Mungkin kita tanya ke penjaga kali ya, ini kayaknya emang keamanan sekitar sini. Boleh. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam Pak. Halo Pak, saya Fasya. Saya Frisly, Pak. Saya Pak Sadat. Kita ngobrolnya agak sinian kali ya Pak. Boleh. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau nanya, Bapak tahu soal tempat yang katanya itu adalah bekas klinik aborsi nggak Pak? Ada di sebelah. Oh, di depan sana Pak? Iya. Oh, oke. Tapi warga sekitar tuh beneran tahu nggak sih Pak kalau ini tuh sebenarnya klinik aborsi? Waduh, setahu saya nggak tahu warga karena taunya itu memang klinik bersalin. Oh, Justru. Iya, terus kok Taunya warga klinik lah. bisa akhirnya ngegerebek itu gimana ceritanya Pak? Itu mungkin ya dari kabar-kabar yang pada masyarakat setempat lah. Kecurigaan-kecurigaan Ya, juga dari curigaan. mungkin Mungkin ya. ya. Dan mungkin saya langsung to the point aja ke Bapak. Bapak sendiri pernah ngerasain hal-hal atau gangguan-gangguan mistis nggak dari tempat ini? Atau Bapak mungkin mendengar cerita masyarakat sekitar? Mungkin Kalau kita sambil untuk jalan saya Pak. sendiri selama ini sering muter gitu kan, nggak ada lah. Oh, Bapak nggak ngerasain ya? Cuman dari Hawa-hawanya gitu Pak. cerita warga itu sekitaran maghrib, kalau mau menjelang maghrib itu ada suara kayak anak-anak main gitu loh, anak-anak kecil lari-larian, tapi menjelang maghrib rata-rata itu. Dari bangunan klinik Dari itu Pak? sebelah Oh, kliniknya persisnya di mana Pak? sebelah depan itu. Silakan. Bisa dibuka. Dulunya kan klinik ya Pak ya. Hmm. Terus belum lama juga sebelum itu ada advokat Pak. Menjadi kantor advokat. Iya, kantor advokat. Oh, oke. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak udah Sama-sama. mau nganterin kita. Siap. Sebaiknya kita lanjut masuk aja ya Kak Frisly kayaknya. Oke, boleh kita keluar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Sama. Pak. Mari. Makasih Pak. Ya. Oh, Oke. kita makin ke dalam kali ya Kak Frisly. Tapi Kak Frisly, ini kan kita udah masuk pekarangannya ya. Kak Frisly udah ngeliat sesuatu atau ngerasain sesuatu nggak di sini? Kalau ngelihat udah pasti ya Fasya, karena sebenarnya untuk daerah ini sendiri Kak, ini adalah daerah lama yang punya cerita banyak. Kenapa aku bilang cerita banyak? Karena untuk area sekitar, percaya nggak percaya, rata-rata 80% dari rumahnya itu pasti pernah ada sesuatu yang ditanamkan di tanah. Jadi emang dari awal tadi kita masuk, mungkin Kak Angel juga bingung untuk sebuah klinik yang mempunyai cerita yang tragis ya menurutku. Tapi ini tuh berada di pinggiran jalan dan gak ada yang tahu. Lama loh ini kebukanya ya, baru kebuka tadi Bapaknya bilang 2020. 2020 baru akhirnya ditutup ya tempat Iya, ini. dan aku sadar ternyata memang ada satu penunggu yang menurutku memang kurang enak. Kakak mungkin ngerasa gak enak di sini karena dulunya ini ada satu pohon. Aku agak sesak nafas sih. Nggak nyaman, bener-bener nggak Kayak nyaman. ngap gitu loh. Iya, kayak nggak karena- bisa nafas terus kayak kesemutan. Kenapa ya? Karena emang kita adalah orang normal yang ternyata mungkin tidak disambut dengan baik Fasya di tempat ini. Ada sosok yang jelas banget ada di pohon sini dan juga pohon ini tadinya. Lalu sosok ini memang saat ini sedang berdiri dan mengamati kita. Sosoknya perempuan dengan badan ukuran yang lumayan besar dan cukup besar. Tapi sosok ini seperti, kakak pernah dengar nggak kalau
pada saat ada satu pohon besar, mungkin ini udah nggak asing lagi kita dengar karena memang ini sudah terbiasa dikenang sebagai urban legend, adalah ada satu makhluk yang seringkali bahkan disebut sebagai penculik anak kecil. Oh, aku tahu, sosok cewek ya. Cewek berbadan besar yang memang keberadaannya cukup panas dan negatif. Yes. Ini Ada- nggak ada di nyaman. sini? Ada di sini. Wah, ini aneh Kakak banget juga sih. nggak nyaman ya kayak Angel. Terus sekarang sosoknya lagi ngapain Kak Frisly? Masih mengamati kita, Fasya. Mungkin dia juga tahu ya tujuan kita ke sini dan kita membawa Kak Angel yang menurutku beliau adalah orang yang cukup peka terhadap keadaan seperti ini. Jadi coba deh kita masuk ke dalam. Oh, mau langsung masuk aja? Karena sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama kejadian yang pernah terjadi di klinik ini. Yuk Fasya. Yuk Kak Angel. Rumah yang dulunya dijadikan sebagai tempat klinik aborsi ilegal ini terdapat di daerah Jakarta Pusat. Klinik ini mengalami penggerebekan di tahun 2020 dan akhirnya kosong hingga sekarang. Tak ada yang mengetahui bahwa tempat ini merupakan sebuah klinik aborsi ilegal. Setelah tempat ini kosong, banyak gangguan yang dialami oleh para masyarakat yang memang tinggal di area klinik. Kebenaran gini, sebelah ini rumah adik saya ya, sebelah situ. Jadi ponakan saya kalau kerja malam dia pulang, dia bilang, wah itu kok di rumah itu katanya ada anak-anak sih gitu. Saya bilang di mana? Di depan malam-malam anak-anak ngapain main gitu. Tapi kalau saya sering dengar kalau pas kebenaran saya di tempat adik saya itu suka itu aja apa? Kayak gaduh gitu, rame, terus kayak orang tarik-tarik lemari, kayak gitu. Kayak orang macam-macam bebenah gitu loh. Kayak suara perempuan, kayak gitu suaranya. Penelusuran pun kami lanjutkan menuju area dalam dari klinik bekas aborsi ilegal ini. Kenapa Kak Angel? Bau. Hah, bau? Kok aku nggak nyium ya? Kayak ada yang berdiri di tengah. Iya. Di tengah pintu persis ini ada yang nungguin sih. Ini si Kak Angel. Aduh. Wow. Permisi ya, jangan marah ya. Punten ya. Cuman mau berkunjung. Oh. Oke. Kita coba langsung masuk ke sini kali ya, Kak. Karena emang sosok yang ini coba kita abaikan dulu. Kita lewatin. Permisi. Kenapa Kak Angel? Aduh, banyak banget sih. Hah, banyak emang banget. enggak. Kayak ada yang duduk gitu loh di kanan.